Soleh dan Soleha. Selamat pagi ayah dan bunda. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Pada hari Senin tanggal 29 Maret hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali. Sebelum belajar, silakan siapkan buku pena 2D-nya. Kemudian apa lagi nih saatnya sebelum belajar? Jangan lupa berdoa ya. Untuk berdoanya Miss Yuni yang akan mimpin. Oke, before we are study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. nah Miss, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang apa? Nanti masih ingat? Tentang fabel ya. Tentang fabel. Ada yang ingat fabel itu apa? Ayo jawab. Nah ya, fabel itu cerita pendek yang Menceritakan tentang hewan. Iya, fabel disebut, silakan Ananda dibuka halaman 7. Dibuka halaman 7, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri fabel. Sudah dibuka? Sudah ya. Nah, fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama apa Miss? Pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Oh Miss, jadi yang di dalam ceritanya itu hewan. Iya, yang menceritakan tentang hewan. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, nih, seperti itu. Gimana nih? Misalnya, cerita si kancil anak yang nakal. Nah, di sana kan menceritakan tentang kancil yang nakal suka mencuri ketimun. Seperti Jadi itu. sifatnya itu nakal, kayak suka bohong ya Miss? Iya, seperti anak yang suka bohong. Oke. Yang ketiga itu memiliki alur cerita. Jadi dalam fabel itu memiliki alur cerita seperti cerita pada biasanya, namun berisikan tentang hewan. Jalan ceritanya gitu Miss. Iya, jalan cerita, memiliki jalan cerita. Oke, yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi dalam cerita tersebut ada pesan dan pesan untuk kita lebih baik lagi, seperti Kayak itu. misalnya yang tadi cerita kancil ya Miss, ya? Iya, Jadi kita kan tidak boleh mencuri dan tidak boleh nakal dan berbohong juga. Oke, dibuka selanjutnya halaman 8. Nah, fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama, Miss. Berikut langkah. Nah, jika Ananda di rumah ingin bermain drama bersama ayah dan bunda, silakan nih langkah-langkah memperagakan fabel. Silakan dicermati ya. Pertama, buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Misalnya, kita akan menceritakan tentang siput yang jalannya lama. Di sana ada kura-kura ya Miss. terus Siput, kura-kura, kelinci dan lain-lain. Nah, ini harus disesuaikan dengan tokoh cerita. kita hitung dulu ya Miss. Iya. Tokohnya ada berapa atau karakternya ada berapa? Iya, betul Itu ya, sekali. Nanda. Dan kedua, pahamilah peran setiap tokoh. Kayak tadi misalnya siput yang lambat berarti dia jalannya lambat. Kemudian kura-kura jalannya cepat. Kura-kura sama Lambat, seperti Miss. siput lambat. Dan kelinci jalannya cepat. Nah, dalam cerita tersebut kelinci itu jahat, kura-kura dan siput itu baik. Berarti nanti kita harus pahami berarti ceritanya ya Miss ya. isi karakternya. Yang ketiga, mintalah temanmu yang lain untuk menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Jadi nanti dia yang akan membacakan fabelnya, sedangkan aktor atau tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel, seperti itu. Yang keempat, sebelum tampil berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu, Miss. Silakan nanti kalau misalnya di rumah mau mencoba membuat drama bersama ayah dan bunda atau kakak, boleh ya dilihat di halaman 8 langkah-langkah pengerjaannya. Oke, lanjut Miss Ati. Nah, sekarang Miss Ati akan menyampaikan unsur intrinsik dalam fabel. Silakan Ananda buka halaman 16. Halaman 16 ya. Nah,
di sini ada unsur intrinsik fabel. Apa itu unsur intrinsik fabel? Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun karya sastra, di mana di dalamnya itu ada nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Misalnya kura-kura dan apa tuh yang kemarin? Kura-kura dan tupai. Nah, Kura-kura mempunyai nama, misalnya Frankie. Nah, iya. Kemudian tupainya punya nama, misalnya Friendly. Friendly. Nah, Seperti gitu. itu. Kemudian yang kedua ada sifat setiap tokoh. Nah, si tupai itu sifatnya kayak gimana? Entah itu serakah atau suka berbohong. Dan kemudian yang kura-kura itu baik karena suka menolong, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga apa ada tuh, Miss? peristiwa, Miss. Nah. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Misalnya di dalam cerita tupai dan kura-kura yang kemarin itu, si kura-kuranya memungut buah apel punya tupai karena apelnya pada berjatuhan, jadi ditolong. Itu peristiwa pentingnya misalnya itu. Kemudian yang keempat, ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Nah, tadi yang seperti disampaikan di sini ya, Miss ya. Sama seperti itu. Kayak jadi- di dalam cerita tupai dan kura-kura ya, Miss. Iya. Jadi kita itu harus berbuat baik ke semua orang meskipun Dia jahat sama kita, jahat, gitu. Nah, setelah mau tahu unsur intrinsik, Ananda dapat menentukan isi fabelnya. Misalnya kayak nama tokohnya siapa, sifatnya seperti apa, Terus peristiwa peristiwanya pentingnya apa, Dan yang terakhir apa, Miss? pesan dan Pesan. nasihatnya apa. Tugasnya apa, Miss? Tugas untuk hari ini, silahkan Ananda lihat di halaman 17, halaman 16 dan sampai 17. Di sana ada cerita tentang Kekompakan semut. cerita Nah, tentang kekompakan semut. Berarti dalam cerita ini menceritakan hewan apa? semut. Hewan semut. Nah, berarti ini termasuk fabel. Oke. Tapi sebelum nih kan di sini ada soalnya ya. Nanti Ananda Di halaman jawab. 17 ada soal. Jawab yang ini, namun sebelum jawab soal ini Ananda perlu membaca dulu fabelnya, isinya kayak gimana biar tahu dan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan, Ananda diharapkan untuk Membaca membaca dulu, dulu ya. cerita tentang kekompakan semut. Ketika sudah membaca, Ananda semua akan bisa menjawab pertanyaan dalam halaman 17, nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di buku pena kalau muat, jika tidak muat boleh tulis bahasa Indonesia. Dikumpulkan seperti biasa pada pukul 9 malam. Sampai jam 9 malam. ya, Boleh ke Miss, Miss ya. Ati atau Dan ke Miss Miss Yuni. Iya, seperti itu. Nah, Miss, hari ini alhamdulillah pelajarannya sudah selesai. Semoga anak-anak di rumah bisa mengerti dan memahami apa materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan jika ada yang belum mengerti, boleh langsung tanyakan kepada Miss Yuni atau Miss Ati via telepon atau video call, nanti insya Allah akan jelaskan. Baik, Miss Ati, silakan ditutup. After we are study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa amin ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.